Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu majelis Zumiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga majelis Kopi Uduk yang hari ini sudah berkumpul bersama. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam acara yang mulia ini, kajian di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Dan mari kita awali acara kita atau kajian kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi apa yang akan kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, malam hari ini kita akan mengkaji, tema kita adalah ujian yang datang bertubi-tubi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai ujian, tadi itu sudah saya sampaikan dua ayat. Yang pertama itu di surat Al-Anbiya, ya, ayat 36 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, ini surat Al-Baqarah, ya, di sana dijelaskan bahwa Allah ini tidak akan menguji seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan bahwa kita benar-benar sadar dengan dua ayat ini bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita. Enggak mungkin tidak ada ujian. Ya, pasti akan ada ujian. Nah, persoalannya adalah kalau bicara mengenai ujian, ya, ujian itu sebenarnya semuanya memang datang dari Allah. Tetapi penyebabnya ada yang memang ujian yang datang dari Allah, ada ujian yang memang kita bikin sendiri gitu. Ya. Nah, ujian yang datang dari Allah jelas. Ya, kadang-kala misalkan kita tadi ini misalkan berharap ya mendapatkan rezeki, kemudian ternyata rezeki tersebut tendernya nggak jadi. Ya, bukan karena apa, itu memang semuanya sudah kita lakukan, semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita prediksikan, semuanya sudah apa kita lakukan misalkan dengan hitung-hitungan yang jelas, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, kemudian itu tidak terjadi. Itu juga adalah bagian dari ujian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian ujian yang memang terkena dengan diri kita sendiri ini banyak gitu. Terkadang kita melakukan yang namanya kalau yang lalu kajian lalu kan kita belajar tentang sholat ya, anil fahsya iwal munkar. Nah, perbuatan fahsya itu adalah perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang itu sendiri. Ya, kira-kira apa Pak? Perbuatan yang kemudian datang ujian karena orang itu sendiri yang melakukan. Apa? Mabok. Ya, mabok itu kan karena siapa? Apa kehendak Allah? Allah menyuruh orang itu mabok? Kan enggak. Tapi kemudian dia yang melakukan itu sendiri. Akibatnya apa? Maka akibat dari mabok bisa berantem. Akibat dari mabok kecelakaan di jalan. Nah, kecelakaannya memang itu adalah takdir. Tapi penyebab kecelakaannya ya bahwa itu datang dari diri mereka sendiri gitu. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah, artinya melakukan sesuatu terhadap diri kita kecuali memang dengan kita sendiri yang melakukannya. Nah, ini kan ada dua hal. Yang pertama adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah bahwa ujian itu datang dari Allah. Semuanya, mau dikatakan apa juga, ujung-ujungnya adalah takdir Allah.
Nah, tapi di sisi lain ada berita gembira sebenarnya buat kita bahwa Allah ya tidak akan menguji kecuali dengan yang sekemampuan kita. Nah, terkadang namun kita sebagai manusia akan merasa bahwa ya Allah kok tega banget ya. Ya udah lagi sulit keuangan begini, kemudian anak sakit, kemudian kecelakaan. Ya ada aja tuh yang namanya cobaan datangnya bertubi-tubi, ribut sama istri, ya kayaknya kok nggak habis-habisnya. Nah, yang jelas ketika kita kemudian mendapatkan cobaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada orang yang berputus asa, Pak, mengambil jalan pintas supaya gampangnya apa? Ya misalkan saja dia sudah tidak kuat untuk menghadapi cobaan, akhirnya bunuh diri, itu yang paling ekstrim. Atau ada yang tidak sanggup menghadapi cobaan materi, akhirnya dia nyolong, dia korupsi. Nah, ini adalah peristiwa yang sebenarnya Allah juga memberikan jalan kepada kita. Bagaimana kita kemudian bisa mengambil jalan yang terbaik. Nah, tinggal kita sebagai manusia nih dihadapkan pada suatu persoalan, apakah kita ya akan mengambil jalan yang mana? Nah, oke, ini sebenarnya kalau dilihat ya, saya sempat menulis ini, membuat semacam nah ini boleh di share ya. Oke. Nah, ini namanya Spirit of Golden Moment, Pak. Nah, golden moment itu ya, ini nggak apa-apa sambil nunggu guru kita, Pak ya. Saya menjelaskan gitu. Di biasanya pelatihan ini saya berikan untuk di perusahaan-perusahaan gitu, atau ya rata-rata sih kebanyakan kalau ini adalah untuk di perusahaan kebanyakan gitu, kayak di Pelindo, kemudian di XLcom, kemudian ada di Bank Mandiri, kemudian Bank Syariah Mandiri. Nah, ini pelatihan tentang Spirit of Golden Moment. Nah, apa Spirit of Golden Moment itu? Ya, Golden Moment adalah sebuah peristiwa yang bersifat subjektif. Ya, peristiwa berharga yang bersifat subjektif, memiliki kekuatan untuk memotivasi dan menginspirasi kita guna menghasilkan tujuan yang bermanfaat. Mungkin kalau dihafalin susah, Pak, tapi kalau kita rasakan itu bisa. Yang pertama, golden moment itu adalah peristiwa berharga. Dari dua kata tersebut, golden dan moment. Golden adalah emas, moment itu adalah peristiwa. Jadi kalau golden moment adalah peristiwa emas. Peristiwa emas itu adalah peristiwa berharga. Namun, peristiwa berharga ini bersifat subjektif. Satu peristiwanya, sama peristiwanya, tetapi belum tentu dirasakan sama oleh orang yang lain. Ya, nah, ini nih, mungkin kita pernah melihat ya, orang sedang mendapatkan ujian, kita kemudian ngomong, cuman segitu doang ujiannya. Padahal harusnya nggak sampai begitu-begitu amat. Nah, padahal setiap orang itu memiliki perbedaan, memiliki bagaimana ujian itu harus dilakukan. Tapi yang jelas, ya, peristiwa berharga ini yang bersifat ujian tadi memberikan kekuatan dan memotivasi orang untuk bangkit, Pak. Ya. Jadi walaupun peristiwanya itu adalah peristiwa yang buruk, ya misalkan ada yang di PHK, Pak. PHK itu enak atau enggak? Kita berpikir kan, wah di PHK kemudian gue mau ngapain nih? Mau kerja apa nih? Seolah-olah kehidupan itu sudah selesai. Itu kan sesuatu yang kebayang, padahal belum tentu terjadi juga. Ya, nah orang yang mampu melihat ataupun mampu kemudian menjadikan ini sebuah golden moment, maka peristiwa yang buruk itu justru akan mendorong dirinya untuk melakukan yang terbaik. Ya, jadi kayak orang-orang yang di penjara kan gak enak, tapi justru banyak orang-orang yang di penjara, dengan penjara itu membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin kalau dia tidak di penjara, dia terus melakukan kemaksiatan. Ya mungkin kalau dia misalkan tidak mengalami hal yang sangat dramatis, dia terus menjalankan perbuatan maksiatnya. Tapi ketika ada suatu momen, ya kayak misalkan dulu saya pernah dengar nih, ada seseorang, dia itu preman lah gitu. Dia banyak ceweknya nih. Ya, suatu saat dia berhubungan dengan seorang perempuan,
hamil, Pak. Padahal dia tidak ingin perempuan itu hamil. Itu sudah berbagai macam upaya dilakukan untuk menggugurkan kandungannya, ternyata kandungannya tidak gugur-gugur. Waduh, dia setengah mati berpikir, apalagi itu kandungannya udah dihajar dengan berbagai obat supaya janinnya keluar, tapi nggak keluar, Pak. Kebayang nggak kira-kira yang dalam benak dia apa ketika tuh anak akan lahir? Cacat. Itu udah serem-serem tuh. Ntar model anaknya kayak gimana, wah udah nggak kebayang. Ngeri nggak, Pak? Ngeri banget. Kenapa? Karena sebelumnya dia melakukan hal seperti ini itu enteng. Ya udah, ntar juga selesai. Ya udah, kalau begini ntar juga digugurin selesai. Tapi kali ini Allah uji, Allah coba bahwa itu janinnya tidak gugur, tidak mau keluar dengan dihajar obat. Nah, disitulah baru muncul apa, Pak? Muncul kedekatan dia kepada Allah. Baru muncul kesadaran, dan barulah dia kemudian berdoa, ya Allah, saya nggak tahu nih Allah, anak ini akan jadi apa. Saya pasrahkan kepada Engkau, karena saya nggak tahu nanti keluarnya seperti apa anaknya. Ya. Nah, akhirnya ketika anak itu lahir, apa yang terjadi, Pak? Anak itu lahir dalam keadaan normal. Kira-kira gimana? Ya. Dia akan mengatakan, subhanallah, terima kasih ya Allah. Kekhawatiranku ini akhirnya tidak terjadi. Tapi, nah, kalau ternyata orang itu tidak bisa menangkap golden moment, begitu anak lahir normal, biasa aja, kemudian ya udah gue kerjain lagi yang lain. Nah, inilah yang namanya peristiwa, Pak, berharga. Peristiwa berharga bukan cuma peristiwa yang enak, bukan cuma peristiwa yang baik di pandang mata kita, tetapi semua peristiwa yang mampu membuat diri kita termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan, itu adalah peristiwa berharga. Orang mungkin awalnya dimutasi, sebel, brengsek nih, gue dimutasi ke tempat yang kering, padahal dulu becek gitu. Gergetan, mungkin gak bisa ada hal-hal lain yang bisa dia dapatkan. Tapi sebenarnya pada saat itu Allah sedang menyelamatkan dirinya, karena nggak berapa lama setelah itu datang KPK, orang-orang yang berada di sana tangkepin. Barulah dia ngomong, terima kasih ya Allah. Nah, memang yang namanya hikmah itu selalu terjadi ketika peristiwanya udah terjadi gitu. Ya belakangan. Tetapi inilah dia. Nah, bagaimana orang itu agar bisa mendapatkan golden moment? Ya, ada dua hal yang penting. Golden moment akan tercipta apabila orang tersebut memiliki dua kriteria. Yang pertama, dia memiliki kepekaan hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Nah, orang yang memiliki sensitivitas hati, Pak, itu berpeluang untuk mendapatkan golden moment. Ya, kenapa? Karena sensitivitas hati ini akan membangun orang untuk apa? Untuk merasakan bagaimana penderitaan orang lain, untuk merasakan apa yang dia tampak di sekeliling dia, untuk menangkap bahasa-bahasa isyarat yang datang dari Allah. Kalau dia tidak memiliki kepekaan hati, maka semua itu lewat aja. Nah, yang kedua, ya, golden moment itu didapat oleh orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa orang yang pandai bersyukur? Karena golden moment itu harus juga, ya, dilanjutkan. Jadi ketika orang mendapatkan golden moment, mendapatkan insight dalam dirinya, maka dia harus melanjutkan dengan yang namanya golden action. Nah, golden actionnya adalah bagian dari apa? Rasa syukur dia kepada Allah yang dia lakukan. Ya, la in syakartum la azidanakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Syukurnya apa? Bentuk syukur yang dia lakukan adalah dia berbuat sesuatu yang terbaik. Kayak kita misalkan bapak-bapak menjalankan ibadah sholat malam, itu sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari rasa syukur, Pak. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan bagian rasa syukur dan bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, maka itu akan nikmat. Mungkin niatnya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, benar memang. Tapi apabila itu kemudian kita pandang lagi, ya Allah, saya berterima kasih sudah mendapatkan kehidupan dan segala macam, saya punya niat ya Allah untuk menjalankan 40 hari ini. Ini adalah bagian dari rasa syukur saya yang telah Engkau berikan ya Allah. Dalam keadaan apapun kami bersyukur. Dan pada kesempatan ini saya bersyukur dengan melakukan yang terbaik 40 hari untuk melakukan sholat malam, ya, berzikir, bersolawat. Semoga rasa syukur ini Engkau
jadikan sesuatu yang membuat diri ini menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Nah, yang terakhir, bahwa golden action itu akan melahirkan namanya global action atau golden civilization, sebenarnya global action. Bapak-bapak satu orang nih Pak melakukan golden action, tapi kalau bapak-bapak melakukan secara beramai-ramai, itu akan menjadi apa? Sebuah gerakan Pak, sebuah gerakan bersama. Dari satu orang menjadi 2 orang, menjadi 5 orang, menjadi 10 orang, menjadi 20 orang, dan menjadi banyak. Itu yang nama apa? Global action. Apa itu global action? Global action adalah rahmatan lil alamin. Barulah di sini akan muncul ya yang namanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi intinya saya kembali kepada ujian, bahwa ujian adalah bagian dari golden moment kita, yang kemudian kita harus melakukan golden action. Karena Allah memberikan isyarat, jangan engkau terpuruk dengan ujian, engkau harus cuma mampu keluar dari ujian tersebut, karena yakin aku memberikan ujian ini sekemampuan dirimu. Dan apabila kita melakukan semuanya, maka kita akan mendapatkan kebarokahan bersama. Nah, jadi inilah bagaimana kemudian antara ujian yang bertubi-tubi ya dipetakan dalam framework golden moment. Dan selanjutnya saya akan persilahkan kepada guru saya Ki Mohai Atali. Assalamualaikum. Ya, aman. Alhamdulillah bisa tiba di majelis dengan segala perjuangan zigzag yang seharusnya bisa tiba di sini pukul 4, ternyata delay 2 kali ya, dan ternyata baru tahu ada transit ya, ada transit di Makassar. Buka apa gimana nih? Iya, tadi sudah dibuka. Oke. Cerita bagaimana ujian dan cobaan itu adalah bagian dari golden moment sebenarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita karunia. Salawat beriring salam terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya semua Bapak? Iya, kayaknya tidak sebanyak kemarin nih, ikut-ikutan gurunya hilang, jamaahnya pada hilang juga ini. Mudah-mudahan masih ada waktu bisa datang berkumpul. Dan yang saya banggakan seluruh jamaah Zumiyah Dua Dai Berbagi Shisha TV dimanapun berada, ya mudah-mudahan tidak mengurangi kesyahduan kita malam ini ya
di saat kita terbatas pada setiap sesuatu, karena memang Allah itu tidak membuat lama-lama manusia di zona nyaman. Maka sebelum kita dikeluarkan paksa oleh Allah dari zona nyaman, kita sendiri yang harus menyiapkan mental untuk tidak selalu lama-lama di zona nyaman. Karena secara umum orang kalau lama-lama nyaman tuh lupa. Ya. Al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, salah dan lupa. Jadi itu sudah fitrah. Sebagaimana fitrah perempuan mencintai harta, laki-laki mencintai wanita, itu fitrah gitu. Nah, karena sebab terlalu banyak yang nyaman, akhirnya lupa. Karena sebab banyak yang lupa, Allah ingetin gitu. Nah, ya, maka ujian itu sebagai ingatan-ingatan supaya balik. Kalau terlalu sering banyak lupanya, terlalu banyak juga ingetinnya. Yang kita ucapkan dengan kalimat ujian. Kata-kata ini sering diucapkan kok ya. Dunia darul imtihan, dunia ladang ujian. Apalagi kalau bicara sejarahnya, sebelum manusia itu diutus, kan pertama yang dicipta 2000 tahun sebelum Adam adalah nabi kaum jin. Ya, bangsa jin. Bangsa jin diciptakan, ditempatkan di bumi, memang tugasnya ibadah. Kalau sudah bicara ibadah tuh 24 jam waktu di bumi, ya Allah aja sudah. Ternyata mereka lalai, lupa kepada Allah, senang dengan kehidupan dunia, ya, asyik dan mansyuk dengan gemerlap dunia, harta, ya, dengan lawan jenisnya. Maka setelah diturunkan, kemudian Allah sikat setengahnya, setengahnya lagi dibiarkan. Jadi kalau ngeliat ceritanya, Ustaz Yuswar, bahwa kenapa manusia ini ada ujian bahkan merasa bertubi-tubi, karena lihat sejarah aslinya. Bangsa jin dihapuskan oleh Allah, diusir oleh Allah, ya, dengan dikirimkan para malaikat-malaikat karena sebab lalai. Sudah bagus tuh manusia itu tidak dihapuskan, karena manusia banyak yang lalai. Tapi cukup manusia dibiarkan berada di muka bumi, hanya terus diingatkan oleh Allah. Nah, diingatkan ini yang kita nama ujian. Kalau bicara ujian harusnya sebenarnya sedih terus. Kalau bicara ujian harusnya nangis terus. Kalau bicara ujian harusnya merana terus. Kalau bicara ujian harusnya menderita terus. Aslinya sebenarnya nggak ada senengnya. Dan memang ngelihat teksnya, harusnya manusia itu nggak boleh senang. Karena senang yang sesungguhnya bukan di sini. Dikeluarkan Nabi Adam, kisahnya makan buah khuldi, hakikatnya memang sudah ketentuan Allah dalam rangka supaya kita itu digodok. Pahit-pahit puasa dari sesuatu yang sempurna sejenak saja. Bagaimanapun panjangnya umur manusia di dunia ini, perjalanannya sudah 9.000 tahun kurang lebih. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 6.500. Tetap umur manusianya nggak ada yang panjang. Bahkan di akhir zaman tuh ya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Nah, tetap saja itu bicaranya pahit. Supaya apa? Kata Allah, nanti manis laginya, indah laginya adalah ketika kalian kembali ke tempat asal kalian di dalam surga. Gitu. Jadi aslinya Pak, kita tuh harusnya dari pagi bangun subuh jam 4 sampai besok jam 4 lagi tuh harusnya memang ibadah aja. Allah, 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 salat lagi. Allah, 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 salat lagi. Allah, 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 salat lagi ya. Kemudian zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, salat lagi. Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, baca Quran. Terus harusnya begitu. Ternyata Allah itu Maha Adil. Kan kalimatnya, ayatnya sering dipakai itu. Wabtagi fi ma ataqallah darul akhirah. Maka carilah dan buruklah olehmu akhirat sudah. Disuruhnya memang di situ, akhirat saja. Karena apa? Karena asalnya dari sana kita Pak.
Cuma di awal alam sebelumnya adalah alam barzah, surga alam barzah. Karena Nabi Adam itu dulu tinggalnya di surga alam barzah, bukan di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Aslinya di sana. Nanti balik lagi di surga yang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah syaratnya adalah sesuai dengan tujuannya ibadah gitu. Nah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ayo cari akhirat. Kemudian baru sama Allah disambung. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi karena sebab kalian masih di dunia, Allah maha ngerti. Sebab manusia itu buatan Allah dan hanya Allah yang tahu bagaimana ciptaannya. Wis, kamu kan masih di dunia. Di dunia itu kan ya begitulah. Ya sudah nikmati sekedarnya saja. Ya, sambil kalian mencari bekal ibadah, silakan kalian nikmati. Ya, yang laki-laki dikasih istri hiburannya, yang perempuan dikasih laki-laki hiburannya, yang udah nikah dikasih anak sebagai qurrata ayun pelita hatinya, yang sudah berumah tangga dikasih rumah, kasih pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi awas kata Allah, jangan lupa itu hanya hiburan. Rezeki yang dikasih hanya operasional. Orang-orang yang mencintai dan dicintai hanya sebagian dari orang-orang yang bisa menjadi bekal kau karena kau berbuat baik kepadanya. Jangan lupa tujuannya adalah terus mencari akhirat. Bahkan bisa jadi kau baik kepada pasangan, kepada anak. Itu juga bisa mengalahkan ibadah yang seharusnya sudah kuberikan kepada kalian bentuk sholat, puasa, zakat, haji. Terserah caramu dari mana. Tapi jangan lupa tujuannya terus berjalan ke akhirat. Nah, ini aslinya adalah perintah dari Allah. Ketika manusia lupa, sudah benar mencari jalan Allah. Kemudian ternyata istri menyita dirinya, perhatiannya. Suami menjadikan dia sebagai tujuannya. Tujuannya bukan Allah, tujuannya suami. Kemudian anak-anak malah membuat dia terlena. Ya, tulhikum amwalukum wala auladukum. Sebagaimana disebutkan bahwa telah membuat lalai kepadamu hartamu dan anak-anakmu. Terus wajar dong Allah ingetin. Jadi aslinya kalau tema ujian bertubi-tubi itu tidak harus ditulis bertubi-tubi. Karena aslinya 24 jam kita memang ujian. Ternyata Allah maha adil. Dikasih senang. Kita bisa mencintai pasangan. Bisa anak-anak ini lucu banget. Punya uang itu naik mobil bagus. Bisa nyanyi. Bisa gemdak. Ya, sama Allah begitu saja. Sudah membuat kita manusia lalai, bisa membuat Allah marah. Ternyata ada kelompok manusia yang ditinggalkan tujuannya, kemudian dia lebih fokus kepada hiburan-hiburan Allah. Pantas Allah kasih ujian. Tetapi jangan lupa, tema ini belum selesai. Sesuatu yang buruk menimpa manusia itu namanya musibah. Sesuatu yang tidak baik menimpa manusia namanya musibah. Tetapi musibah itu tidak semua namanya ujian. Ya, tergantung orangnya. Bisa jadi ujian musibah itu, bisa jadi musibah itu namanya teguran, bisa jadi musibah itu memang laknat dan azab Allah. Dan yang tahu sebenarnya cuma kita doang dengan Allah. Ada satu rumah kebakaran. Isinya 5 orang. 5 orang, yang 3 ahli ibadah. Yang 1 kadang ibadah, kadang lupa. Yang 1 lagi gak pernah ibadah. Lalai terus. Maka musibah bagi 5 orang itu namanya beda-beda. Bagi 3 orang yang ahli ibadah, namanya ujian. Sebagai surat cinta dari Allah, karena Allah mencintai dia. Tujuannya akhirnya adalah untuk menaikkan derajat kalau dia mencari ilmunya ikhlas. Kemudian diturunkan martabat, rahmat, rezeki lagi ganti yang sudah terjadi. Ya, ketika musibah itu datang sama satu orang, kadang ibadah, kadang enggak. Ini jadi teguran, biar balik. Kalau ternyata balik, ya maka Allah akan jaga dia, dikasih rezeki atas kerugian yang dialami. Nah yang ketiga, musibah yang datang gak pernah ibadah sama sekali. Itu persekot, DP, azab di dunia. Belum nanti di akhirat. Nah yang tahu itu ujian, teguran sama azab, ya kita sendiri. Kita kepada saudara aja mungkin lihat, ya, emang saudara saya ini gak pernah sembahyang, teguran kali. Kitanya ngambil hikmah, maka 2.
Satu, mendoakan. Kedua, kita berlindung dari hal demikian. Maka tema ujian bertubi-tubi, kalau memang benar itu ujian dan datangnya bertubi-tubi, bersyukurlah. Berarti memang kita dicintai oleh Allah. Kan dalil hadisnya jelas tuh. Idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma' tadarruahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia surati dengan musibah berbentuk ujian, ya, dan tidak berhenti. Kalau cintanya itu besar, sayangnya Allah itu besar, dengan ujian-ujian, karena Allah merindukan rintihan tangisan dalam doa dan munajatnya. Nanti naik, doa itu diterima, diijabah, dia ijabah, kasih rezeki, kasih pangkat, naik dikit kasih ujian lagi. Naik lagi terus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada habis, Pak. Saya pernah menyampaikan bahwa kembaran sesungguhnya bukan anak yang lahir dari rahim yang sama. Kembaran sesungguhnya setiap ada nikmat ada bala, setiap bala ada nikmat. Konsep itu tetap kita pegang. Semakin banyak nikmatnya, semakin banyak balanya. Semakin banyak kita ujiannya, insya Allah ada balasan banyak nikmatnya. Jadi hebatnya Allah, ketika kita lalai dari tugas ibadah saja, ternyata ketika dari lalainya menuju ingatnya saja masih dikasih pahala. Padahal beloknya saja sudah berdosa. Tapi ketika balik aja dikasih pahala. Kan harusnya kan kita terus on the track, Pak. Ingat Allah terus gitu. Ya. Kalau bahasa bebasnya loh, kalian kuhidupkan di dunia untuk beribadah kepadaku dan tampakkanlah iman kalian sehebat-hebatnya kepadaku. Tapi aku bagaimana tahu kalau imanmu benar-benar hebat cintamu kepadaku, bagaimana hebat taatmu kepadaku kalau kau tidak diuji. Maka dikasihlah pasangan, dikasihlah anak, dikasihlah rumah, dikasihlah uang, dikasihlah pangkat jabatan, mulai godek. Kadang ada yang makin hebat, ada yang makin soleh, ada yang makin mencintai Allah. Kata Allah, nih Mikail yang kayak gini jangan dikurangi. Kenapa? Dia lagi senangnya ingat aku. Ya. Tapi ada lagi sekelompok yang kau lagi punya jauh dari Allah, lagi sedih dekat ke masjid. Yang kayak gini sering dikasih oleh Allah pengulangan. Makanya kenapa iman kita tuh berkurang tambah, karena sebenarnya kita yang nggak konsekuen. Maka saya sampaikan, iman itu naik ketika ibadahnya naik. Dan ibadah naik itu karena sebab dunianya sedang sedikit. Ya. Iman itu turun karena sebab ibadah turun. Dan ibadah turun itu karena sebab dunia lagi banyak. Gitu. Duit lagi banyak tuh pasti berbeda dengan duit lagi sedikit. Ya. Nah, sekarang masuk kepada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Ketika kita melihat kok nggak habis-habis ya. Kok nggak habis-habis ya. Baru selesai ini ada datang lagi ujian lagi yang lain. Baru datang lagi ujian. Nah barulah pakai dalil yang selanjutnya. Karena kelompok manusia di hadapan Allah dibagi dua. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul musibah orang yang memang sama Allah nggak dikasih kelapangan banyak. Ya. Ahlul afiyah orang ini kalau kita ngelihatnya happy, hoki, beruntung terus. Gerak dikit udah punya untung banyak. Sementara satunya lagi terus berjibaku. Wah, dibilangnya amsyong terus. Sama Allah yang kayak gitu aja masih dikasih pahala. Nanti di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah ahlul musibah dulu, Pak. Sholat siang malam pagi petang gak pernah tinggal, tapi duit kurang aja. Sementara temennya ya happy terus, gerak dikit sukses, gerak dikit asal buka dagangan langsung ini. Nah dihisab duluan ahli musibah tadi. Ahli musibah dihisab. Nah, ketika dihisab cepat selesainya, dihisabnya cepat. Kemudian oleh Allah dikasih tiga. Satu, dikasih badan yang sehat. Karena orang yang sedang diuji itu, yang sering-sering diuji itu badannya ringkih, Pak. Karena capek lahir batinnya dia. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit pusing, dikit-dikit migrain, dikit-dikit apalagi yang sakitnya ditarik-tarik begini. Ya, maka sama Allah dikasih badan sehat. Kemudian sama Allah dikasih istana yang besar. Kemudian dikasih Allah yang ketiga, manzilan murtafian atau manzilan alian, makanan alian, dikasih tempat yang sangat
sangat tinggi ahlul musibah ini nanti di akhirat. Tinggi. Sampai ahlul afiyah, ya, sebelum dihisap ngelihat ahlul musibah tempatnya tinggi sekali. Sampai dia ngedengak begini. Dengak. Orang ahlul musibah merana mulu di dunia, dikasih tempat tinggi. Sampai ahlul afiyah berucap, ya Allah, mulia sekali kedudukan ahlul musibah ini. Hisapnya cepat, kemudian dikasih ganti semua kepayahannya di dunia. Dan yang luar biasa dikasih tempat yang tinggi. Sampai semua orang terperangah orang-orang ahlul afiyah ini. Kemudian ahlul afiyah berucap, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kemudian iris-iris, cincang-cincang, cacak-cacak tubuhku. Dan ketika kau cincang-cincang aku, kami akan merasakan bagaimana sakitnya. Agar aku mendapatkan tempat yang tinggi seperti ahlul musibah itu. Jadi kalau kita di dunia kayaknya merana terus tenang. Mentok-mentoknya setelah usaha masih sabar ya, minimal dapat itu. Tapi ternyata masih dunia masih bisa ibadah. Yang penting kata Allah, punya nggak punya, lapang nggak lapang, sempit atau tidak, ya, di atas atau di bawah, menjabat atau rakyat, nggak ada urusan. Kenapa? Ya dunia sementara. Ya, maka bagaimanapun punya nggak punya tetap ingat Allah. Yang membuat kita sering diuji terus apa? Karena bisa jadi pertama Allah sangat cinta, nggak mau Allah tuh ngelihat kita itu ya lapang dikit, lupa jauh. Biar aku lebih senang kalau dia dekat kepadaku. Dia ini anak kalau dikasih duit banyak dikit hilang, biar udah begitu. Aku mencintai dia, biarkan sederhanakan kehidupannya. Rezekinya asal bisa makan aja, gitu. Satu, yang kedua ada lagi. Nih hambaku itu kalau dikasih rezeki belok, senang dikit belok, ya lapang dikit belok. Aku nggak mau dia belok, aku mencintai dia, aku ingin dia selamat di akhirat nanti. Mikail, batasi rezekinya karena aku ingin dia terus berada dalam tatapanku, gitu. Nah, kira-kira kita yang mana, gitu. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah ketika ada kesempatan sedikit kita ke lapangan. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah ya Allah, kalau sekiranya rezeki ini adalah karena cinta sayangmu dan tidak membuat aku lalai, maka teruskan limpah rezeki yang banyak dan diturunkan hidayah agar aku bisa menggunakan harta ini dengan baik. Dan ini semua kita lagi berjuang. Kita lapang dikit belok, enak dikit belok. Ya, padahal ketika dikasih rezeki, ya, lihat burung gagak, burung apa tuh namanya, yang dimancing ikan di laut, dia taruh ikan, taruh umpan, ikan mendekat, diambil lagi, ya, diambil lagi, ya, terus ikan mendekat, diambil lagi umpannya, ditaruh lagi ke air. Pernah lihat videonya nggak Pak? Burung gagak mancing ikan, taruh lagi. Nah ketika ikan mendekat, langsung comot sama ikan tuh, sama burung itu. Di antara nikmat tuh ada yang begitu modelnya, dikasih lapang, dikasih lebih, kita terlena Pak. Asiknya kita belok lagi, hancur lagi, lupa lalai lagi. Nggak taunya ternyata di belakang ada jebakan. Allah mau ngasih kita teguran. Allah mau ngasih kita sesuatu yang bisa membuat kita jadi membahayakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang cintai kita. Maka karena itu jeli-jeli kita bahwa ujian yang bertubi-tubi sebenarnya memang ujian itu harusnya bertubi-tubi. Ya. Jadi tidak ada kalimat ujian bertubi-tubi. Ujian itu memang bertubi-tubi. Karena harusnya 24 jam semuanya adalah ujian. Gitu. Maka kita ucapkan supaya Allah gak ngasihnya terlalu banyak bertubi-tubi. Sesuai dengan mental iman kita. Selalu banyak berucap Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholiha. Yang kedua, Alhamdulillah ala kulli halin. Maha benar atau maha terpuji Allah. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Masya Allah. Baik, kelihatannya udah jelas sekali ya. Jadi ya apa yang disampaikan oleh guru kita. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa ujian itu kadang juga manusia sendiri yang bikin gitu. Artinya bahwa ada yang memang tadi Allah yang membuatnya, ada juga karena kelalaian manusia itu sendiri. Akhirnya muncullah ujian-ujian karena ulah tangan dia sendiri begitu. Nah, kalau bapak-bapak saya tanya nih ya, kalau diuji mau milih ujian jadi orang miskin apa jadi orang kaya Pak? Hah? Jadi orang kaya ya? Nggak ada yang mau milih jadi orang miskin? Nah, jadi semuanya milih jadi orang kaya. Padahal guru kita bilang, kalau orang kaya itu
Ya bayaannya lama. Suami istri di rumah yang gede. Begitu suaminya keluar ditanya, Pak istrinya mana? Ada di rumah. Di mana Pak? Nggak tahu, udah 3 hari nggak ngomong. Tapi kalau yang rumahnya petakan, mau ke dapur kesenggol, mau ke toilet kesenggol, mau ke depan kesenggol, ketemuan terus. Akhirnya marahnya cepat selesai. Nah artinya dengan gambaran seperti ini, ternyata ya dari satu sisi saja, ketika ada masalah antara suami dan istri misalkan, ya orang yang hidupnya miskin itu lebih cepat baikannya ketimbang orang kaya. Nah sekarang saya tanya lagi Pak, dengan gambaran yang seperti ini, kalau gitu kalau boleh milih diuji miskin atau kaya? Tetap kaya juga ya, nggak ada perubahan ceritanya dia. Nah ada juga nih kejadian ceritanya siapa itu sahabat Rasul yang sarungnya cuma satu, Salabah kan? Nah, Salabah itu kan miskin banget. Ya bajunya harus bergantian sama istrinya ketika sholat. Sampai sahabat bingung, ini kenapa sih begitu sholat pulang, begitu sholat pulang. Sekarang saya tanya, ada nggak Pak yang gantian sarung sama istri? Nggak ada kan? Mungkin kalau satu sarung sama istri ada kali ya. Itu lain lagi ceritanya. Nah sampai akhirnya ya kan dia minta doa kepada Rasulullah, tolong ya Rasul doakan supaya saya ini bisa keluar dari kemiskinan. Padahal Rasulullah bilang udah Salabah lu tuh lebih baik begitu dah, dengan kayak gitu lu tuh lebih taat ketimbang nanti sudah jadi kaya. Tapi tadi itu Pak, orang miskin pengen jadi kaya, tapi jarang orang kaya pengen jadi miskin gitu. Tadi maka saya tanya, pengen diuji kaya atau miskin? Nah berarti masih miskin yang di sini. Nah akhirnya Salabah itu mulai yang tadi datang ke masjid sebelum waktunya, sekarang sudah mulai terlambat. Datang ke masjid sudah dengar azan. Nah setelah itu terlambat lagi, masbuk, terlambat lagi setelah orang selesai sholat. Akhirnya sampai dia tidak lagi sholat berjamaah di masjid. Itu gara-gara ngurusin apa? Ngurusin kambing yang banyak yang diberikan oleh Rasulullah. Ya enggak? Nah sekarang dengan gambaran Salabah yang seperti ini Pak, dia ternyata dapat ujian kekayaan, justru dia kemudian berkurang ibadahnya. Ini jelas loh Pak ya. Ini sekali lagi saya katakan jelas nih, bahwa Salabah begitu diuji kaya jadi lupa nih. Dan ini real, nyata ini. Nyata nggak kira-kira? Ya semuanya paham ya? Mengerti ya? Jadi Salabah begitu diuji kaya jadi lalai, benar ya? Sekarang saya tanya lagi, jadi kalau boleh milih mau diuji kaya atau miskin? Tetap nggak berubah juga. Ternyata nggak pengaruh mau cerita apapun gitu ya. Karena ternyata kita ini ingin mendapatkan ujian yang menyenangkan buat kita. Nah, tapi tadi guru kita bilang bahwa ujian itu bukanlah kehendak kita untuk menentukan dan memilih gitu. Ada nggak orang kaya yang tersiksa, Pak? Banyak. Mungkin kita nggak tahu aja, yang kita lihat cuma enak-enaknya doang. Ujian orang kaya tersiksa, Pak. Rumah kecil, yang tadi nggak punya kendaraan, punya mobil, Pak. Parkir di pinggir jalan. Itu suami istri yang tadi tidur nyenyak jadi kagak. Dia bilang sama suaminya, Bang, iya mama akan ronda Bang. Dari jam 8 sampai jam 12 jagain mobil. Abang nanti dari jam 12 sampai jam 4 tuh gara-gara ngurusin hartanya, takut hilang mobilnya. Yang tadinya nggak kepikiran mobil jadi kepikiran mobil. Orang nggak punya apa nggak kepikiran. Ada nggak orang yang nggak punya mobil kepikiran mobil? Yang ada dia. Orang yang nggak punya dia. Sama gitu sih. Oke. Nah ini aja sebagai sebuah ilustrasi bahwa ternyata memang betul, saya pun kalau boleh memilih pengen diuji yang enak-enak, dan berdoa juga semoga bisa lulus dari ujian yang enak-enak itu. Nah boleh nggak Kimo? Ya Allah berikanlah saya ini ujian yang enak-enak dan berikan pula kemampuan untuk mengatasi ujian tersebut. Kan bisa juga begitu doanya. Kita bilang kan, kita tidak bisa menolak Allah menjauhkan kita dari ujian, meskipun kita selalu bilang Allah manfa'nal bala wal waba wal gola wal riba wal zalazil wa fitnati bihan an baladina Indonesia khasa. Yang kita sering pinta adalah hebat bagaimanapun kau memberikan ujian kepada kami, yang penting kau berikan jalan keluar.
Kata Allah kan, sebenarnya kau yang bikin masalah. Kan Quran sering nyebutin, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan sebab tangan dan ulah manusia sendiri sebenarnya. Ya. Kalau bahasanya, ya Allah biar cepat lunas utang, kata Allah, lalu yang ngutang gue yang bayar. Kan gitu. Tapi memang Allah pinta, ud'uni astajib lakum. Itu. Ya. Banyak. Hah? Ini jangan-jangan doa yang malam-malam tuh nomor 1 tulis saja apa? Bebas utang gitu. Ya, kita harus nikmat buat jamaah Zoom ya di mana berada, jamaah kita lagi semangat ya, ada malam doa insyaallah. Allah Maha tahu lah mana ketulusan ikhlas atau tidak. Jadi setiap malam nih sholat dan zikir di sini, sholat minta pada Allah. Tidak ada yang salah karena kita memang menunaikan apa yang Allah minta. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepada aku pasti dijabah. Doa apa aja. Karena Allah paling senang diminta. Jadi janji Allah. Bahkan Allah memberi ancaman. Siapa hambaku yang hidup di dunia, ya, kemudian dia tidak pernah meminta kepadaku, sombonglah dia. Coba. Ya. Iya. Jadi kalau kata-kata mandat itu bisa jadi dari hadis kursi ini, sombong amat. Ya, itu diterjemahin oleh dia, sombonglah dia. Jadi kita tuh minta kepada Allah bukan karena banyak butuh, karena apa? Supaya tidak dibilang sombong amat lu gitu. Nah ini saya sampaikan. Jadi artinya semua yang kita pinta memang disuruh oleh Allah. Ya, cuma tadi ya jangan menjadi prioritas utama teknis-teknis. Nomor 1 makanya ditulis itu adalah 1, ya jadikan kami orang soleh. Ya, pernah nggak nangis gini Pak? Ya Allah, jadikan aku suami, hamba, seorang anak, seorang suami, ya, yang sangat soleh. Sudah lelah berbuat dosa, sudah lelah bermaksiat. Asal berbuat maksiat diuji lagi, sudah lelah ya Allah. Pengen baik, pengen soleh ya Allah. Saya sampaikan gitu. Jadi jangan dipikirin cuma urusan dunia, meskipun itu juga kita butuh. Ya, makanya dituliskan sama Abi itu habis zikir doa 1-2 bulan karena tahu. Ini itu juga kayaknya kagak muat tuh 20 juga. Ya, nggak apa-apa. Kata Allah minta sebanyak-banyaknya. Ya, karena bisa jadi sebenarnya dijabah oleh Allah, cuma karena kitanya tuh nggak istiqomah mintanya. Ya, nah kerusakan itu kita yang buat sendiri. Udah bagus-bagus di kanan, jalannya belok ke kiri. Iya. Udah bagus-bagus di kiri, nggak pakai SM, belok ke kanan. Contoh kecil lah. Ya maaf, ibu-ibu di Jerman itu kalau belok ke kiri, sennya ke kanan kan? Di Jerman apa di mana tuh? Hah? Oh, Konoha, Wakanda. Ya, itu kan contoh kecil aja. Ya. Termasuk pada kehidupan kita gitu loh. Ya, jangankan bapak-bapak. Tetapi ketika seseorang sudah lurusnya saja, Allah tidak kasih nyaman. Yang lama di zona nyaman. Contoh, para sahabat dan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mereka iman takwanya kepada Allah. Tetap diuji. Bahkan kata Allah, kalian sudah sesuai apa yang ku mau. Sudah, jangan terlalu nyaman semua hidupmu. Nanti kau makin betah dan tidak mau pulang. Ya, maka dikasih susah. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum makan. Ya. Kemudian diganjel batunya, perutnya dengan batu. Datanglah ke rumah Umar. Mau minta makanan. Ya Umar, adakah makanan? Aku sudah 2 hari tidak makanan. Gitu kan. Pas nengok Umar, ternyata dia lagi ganjel perutnya dengan 2 batu. Yuk kita coba ke rumah Utsman. Kali ada makanan. Coba sampai sebegitunya itu. Ya, padahal mereka hidup dengan kekasih Allah. Ke rumah Utsman, ya. Coba ngomong lagi. Apakah kau punya sehelai roti atau beberapa biji koma? Pas dilihat, Utsman sedang mengganjel perutnya dengan 3 buah batu. Yuk kita coba Rasulullah. Barangkali Rasulullah punya makanan. Gitu. Datang ke Rasulullah. Belum ngomong, baru ngelihat Rasulullah, baru ngadep. Mereka lihat Rasulullah sedang mengganjal perutnya dengan 4 batu. Padahal kekasih Allah dibuat tidak nyaman. Makanya kita nggak bisa kalau ada orang itu
yang tertimpa musibah terus tuh berarti dia tidak dicintai Allah. Belum tentu. Nah pertanyaannya, kita bisa membagi, mendefinisi atau membedakan orang itu atau kita sendiri, ini musibah adalah ujian apa teguran? Cuma kita, Pak. Makanya kalau pas kita dapat rezeki, Pak, dapat rezeki, ya, ya Allah alhamdulillah rezeki, ngabsen ke belakang. Ini rezeki ini nikmat apa berkah atau istidraj? Cek hari ini saya alhamdulillah nggak dosa. Yang kemarin, lusa, minggu lalu, oh alhamdulillah seminggu ini terlepas dari dosa. Itu namanya berkah. Gitu. Kemudian pada kesempatan dapat rezeki. Ternyata ya rezekinya banyak lagi. Kok ini banyak padahal perasaan saya seminggu ini ada kesalahan deh. Cek ke belakang. Ternyata ada maksiat, ada salah, ada ya yang dilakukan. Maka yakinkan bahwa itu bukan berkah, itu istidrat, dipur. Berarti kita diminta oleh Allah untuk balik gitu. Nah yang tahu itu berkah dan istidrat ya kita sendiri. Yang bisa mengetahui musibah itu ujian, teguran kita sendiri. Yang tahu rezeki itu kita berkah atau istidrat kita sendiri. Yang lebih repot Pak, kita tidak mengetahui itu berkah atau istidrat, ujian atau teguran. Ya, kan orang lain gak ada yang tahu. Nah karena sebab orang lain gak ada yang tahu, kita gak pernah nanya, rezeki gue kira-kira istidrat lu berkah ya? Orang dia aja repot, menurut saya sendiri. Karena sebab gak bisa nanya berapa banyak manusia yang terlena dengan itu. Kemudian dia terpuruk dengan istidratnya, terpuruk dengan teguran-tegurannya. Maka terus terang tidak ada yang bisa mengembalikan itu. Kecuali faruddu ilallah wa rasuluh. Balik kepada Allah dan nabinya. Zikirnya, sholatnya segala macam. Gitu. Ya, saya mengakui kalau pas lagi banyak ada jalan rezeki, kadang suka kelewatan. Oh iya. Makanya yang membuat kita Pak supaya dibimbing terus. Mau dapat rezeki itu kita karena sebab sedikit banyak ngerasa habis sholat kayak atau misalnya ada habis sholat, habis bermaksiat Pak. Tapi kalau kita sedekahnya tiap hari aman. Bagaimanapun kita miring-miring terlenanya, senang-senang lama-lama di zona nyaman. Tapi kalau kita punya janji kepada Allah sedekah tiap hari aman. Sedekah itu yang narik terus. Satu, kita balik ke kanan. Yang kedua, sedekah itu terus yang nolak bala itu. Ya. Yang ketiga, sedekah itulah terus yang membuat kita kokoh deh, untuk oleh Allah ditahan dari guncangan-guncangan kehidupan yang bisa membawa kita pada kecelakaan di dunia. Ya, hebat Pak. Sedekah terus. Ya, sampai ada orang urusan dengan kematian. Ada satu perampok yang merampok. Kemudian satu negeri ini resah. Wahai Musa, ini si perampok ini sudah buat onar. Mintalah doa kepada Allah. Kau kan kalimullah, manusia yang bisa ngobrol dengan Allah. Minta Allah agar Allah habisi saja hidupnya. Ya, cabut nyawanya. Nggak lama Nabi Musa sholat berdoa. Ya, berdoa kemudian ketemu lagi umatnya. 3 hari lagi dia akan mati. Kau tunggu saja, kata Nabi Musa. Gitu loh. Ya. Pulang mereka senang. Ah udah, tenang kita. 3 hari lagi mati tuh perampok. Ya, orang zolim ini. Hari pertama, 2, ketiga, makin girang. Sudah selesai, kita amanin negeri ini. Hari ketiga, sore masih hidup. Hari keempat masih hidup. Hari kelima nggak tahan. Datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, katanya hari ketiga dia akan mati. Ini udah hari kelima masih hidup aja. Nabi Musa bingung. Ya, kemudian tanya kepada Allah. Kenapa dia masih hidup? Wahai Allah. Apa yang dijawab oleh Allah? Ketahuilah. Setelah kau meminta dan menyampaikan keinginan daripada umatmu. Tak lama 1 hari kemudian. Si perampok ini selesai merampok dan berbuat aniaya. Dia bawa hasil rampasannya itu. Kemudian masuk ke tenda, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta, diusir olehnya. Datang lagi pengemis lagi, diusir lagi pengemis yang sama. Akhirnya datang lagi yang ketiga, diusir lagi sama yang orang zolim ini. Karena kesal sudah 3 kali, dia sedang makan roti kering, dibagi 2 roti kering itu, kemudian dilemparkan ke muka pengemis.
makan kamu, ganggu aja. Ya, ternyata roti pengemis itu jatuh ke bawah, dibersihkan oleh pengemis sambil bersyukur, ya Allah, bagaimanapun dia memperlakukan aku kasar, aku tetap bersyukur dia masih memberikan makanan, berikan dia keselamatan ya Allah, sambil dimakan kuenya. Ternyata di hari itu kau ketahui wahai Musa, aku sudah kirim jutaan nyamuk dari Arsy. Langit 7. Ya. Ternyata di langit ke-6 hilang setengah, langit kedua hilang seperempat, langit sampai di awal tinggal nyamuk itu pulang. Sedekah perampok itu dengan meskipun kasar melempar roti kering kepada kemis, karena sebab doa orang yang mengemis tadi, selamatkan ia, aku tak jadi mencabut nyawanya. Gitu. Itu roti kering. Jadi sedekah nolak bala. Artinya apa, Pak? Mau bagaimanapun kita bertubi-tubi berdosa kepada Allah, sehingga akhirnya Allah bertubi-tubi ngasih musibah. Syukur-syukur kita bisa memberikan nama musibah itu ujian bertubi-tubi, yang sebenarnya harusnya ujian itu tidak bertubi-tubi, karena aslinya ujian itu pasti bertubi-tubi. Karena Allah tidak mau lama memberi kita kesempatan manusia di zona nyaman. Selalu dikeluarkan dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya banyak mengingatnya. Gitu. Maka diantara ibadah kembali kepada Allah, saya tuliskan di sini. Ya. Bagaimana menghadapi ujian? Ketabahan, hadapi ilmunya, cari ilmunya. Yang kedua, terus minta kepada Allah sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat sabar, salat doa. Kemudian ngambil hikmah, kenapa ya kok saya dikasih ujian gini? Ya, ambil hikmahnya. Kemudian coba bermuhasabah dan mulai bertaubat. Kemudian tambahkan kualitas sabar dan syukur. Sabar atas apa yang sudah diterima, syukur ya atas apa yang sudah didapatkan dari Allah. Kemudian menghadapi stres pada ujian yang kita ya kecemasan dilatih, zikir, sholat, ketemu orang soleh gitu. Ya. Kemudian menjaga keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan itu bisa fisik, bisa batin. Ya, jangan terlalu kelebihan urusan dunianya atau jangan terlalu lewat urusan akhiratnya. Dalam hal itu keseimbangannya aja. Meskipun di surga sebenarnya kita tuh selalu ya mengingat kepada urusan akhirat. Kemudian yang terakhir caranya menyebarkan kebaikan tadi. Ya, menyebar kebaikan dari mulai ucapannya bagus, kemudian juga dia bergaul baik, kemudian juga dia wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun dengan nikmat Allah berbagi, bersedekah tadi untuk mengangkat bala ujian yang sedang dialami. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Baik yang di Zoom maupun jamaah kopi uduk. Ya, silakan mohon Mike Tyson ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya sangat menarik dan kebetulan saya punya pertanyaan yang semoga sesuai dengan harapan saya. Yang pertama, bagaimana saya harus menyikapi atau harus mensyukuri dengan apa yang sedang mungkin bukan terjadi pada diri saya aja, mungkin banyak orang yang terjadi. Namun dalam hal ini bagaimana saya menyikapi atau bagaimana saya mensyukuri dengan apa yang sesuai dengan tema yang ini adalah ujian yang bertubi-tubi. Ya, ujian yang bertubi-tubi dan kenikmatan juga yang bertubi-tubi adalah bila saya merasakan bahwa saat-saat tertentu saya sedang Allah berikan kecukupan yang banyak. Nah, sebaliknya begitu juga pada saat saya sedang diuji dengan segala macam ujian apapun ya bentuknya. Ya. Nah, saya punya cerita pribadi tersendiri yang kadang-kadang kok nggak sesuai ya dengan cerita khalayak rame.
contoh tadi Ustaz ya, Agus mengatakan demikian, memang logikanya begitu. Pada orang itu banyakan dia akan mendekat pada Allah saat dapat ujian, apapun ujiannya ya, tentu ujian kesusahan. Dia ibadahnya lebih baik ya segala macam. Cuman ada ya sebagian orang ya, mungkin di antaranya saya itu merasakan saat saya diberikan ya bahasanya kenikmatan ya. Kenikmatan itu merupakan termasuk kecukupan. Artinya harapan yang diinginkan, yang dibutuhkan kayaknya tercukupi gitu ya. Dengan kenikmatan itu tersebut. Nah justru saya secara pribadi kok ibadah saya malah meningkat. Ya. Ibadah saya sangat meningkat. Di antaranya sholat lebih khusyuk. Bahkan Abi, saya mudah menangis. Tapi menangis saya bukan karena nangis apa, adalah menangis syukur. Masya Allah, saya bilang apa yang gue gak punya, apa yang gue gak dapat. Sudah setua ini segala macam ya, saya katakanlah kok Allah berikan kecukupan gitu. Nah saat-saat tertentu, saat itu saya merasa bahwa kok ibadah saya malah meningkat. Bahkan tidak jarang ya sholat malam terutama ya. Itu ya bahkan di tengah ayat pun kadang suka tangisin. Bukan tangis sedih tapi tadi bersyukur. Masya Allah kau berikan segala kecukupan, segala pokoknya kebutuhan yang cukup. Begitu juga sebaliknya ibadah. Pada saat saya lagi gundah gulana katakanlah ya. Lagi banyak masalah sih kecil besar masalah tetap aja kan. Walaupun tadi Abi bilang ya masalah itu datang bukan dari orang lain. Diri kita yang membuat masalah dan kita juga merasakan. Kok cenderung ibadah saya menurun. Ya bahkan kalau boleh jujur sholat saya pun kadang-kadang suka apa ya lalai bisa. Kadang-kadang bahasanya kadang-kadang malas ke masjid ya segala macam. Kemudian kalaupun telat masjid sholat di rumah juga cenderung gak khusyuk Bi. Bahkan makmum saya kan istri saya, makmum saya kalau di rumah istri ya. Karena kami cuma berdua. Itu kadang-kadang istri saya masih ruku aja artinya kurang kehusyuannya ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Bi kira-kira sebaiknya saya mensikapinya dan bagaimana pula saya cara mensyukurinya dan saya masuk golongan mana gitu loh. Iya. Dan bagaimana saya harus bersikap gitu Bi. Assalamualaikum untuk Bi, mohon penjelasannya. Iya. Jadi dulu saya pernah mengingatkan ya. Dari 7 miliar lebih manusia itu mukanya nggak ada yang sama. Meskipun kembar tetap aja ada bedanya, benar nggak? Iya. Bayangkan yang terlihat saja tidak ada yang sama. Nah dari 7 miliar lebih manusia hebatnya Allah lagi ujiannya nggak ada yang sama. Kalaupun kasusnya ada yang sama muatannya pasti berbeda. Itu menampakkan bahwa Allah tuh maha kuasa, maha gagah, maha mampu gitu loh. Jadi ketika kita ditegur oleh Allah bentuk ujian, musibah, ya, langkah pertama adalah kita memberi judul bahwa musibah itu dasarnya apa? Itu berarti kita menangkap sinyal langit. Allah pasti akan nyetop. Nyetopnya nggak ditambah dulu. Karena ada nih, ini ujiannya sekarung. Nah, dikasihnya sekilo. Nah ketika kita mampu menangkap judulnya, wah ini teguran nih buat saya nih. Saya mau memperbaiki saya mau muhasabah, saya mau memperbaiki sholat. Langsung tuh baru misal 30 kilo di stop sama Allah tuh. Ya, padahal masih ada 70 kilo lagi. Karena Pak kita mampu nangkap sinyal gitu. Maka ketika kita ada musibah Pak, langkah pertama adalah kita kasih judul dulu musibah itu. Musibah itu ya terjadi karena orang lain serta merta atau memang dari Allah ngasih buat kita supaya kita nengok. Kan kita sering nyalain orang gara-gara dia nih. Ya coba kalau nggak begitu mah nggak mungkin saya begini. Gitu. Tapi kita tangkap ya orang itu hanya wayang aja Allah kirim untuk uji kita. Hakikatnya ujian ini mutlak datang dari Allah. Karena sebab Allah itu menyayangi dan mencintai kita. Ya sudahlah, ikhlas dulu. Kasih judul, oh ini ujian. Karena supaya kita ini ya memperbaiki kualitas ibadah, kualitas syukur, segala macam gitu. Jadi tidak ada urusannya dengan rezeki yang banyak. Tidak ada urusannya dengan rezeki yang sedikit sebenarnya.
Karena itu kan sebenarnya cuma operasional aja. Contoh, direktur nyuruh anak buah, kamu tolong ke Bandung. Ya. Nih, terus kasih operasional. Dijalankan nggak? Dijalankan. Nah, ketika dijalankan, direktur seneng nggak? Seneng. Sekarang direktur ngasih lagi kerjaan sama anak buahnya untuk pergi ke Bogor dengan anak buah yang lain. Nggak dikasih operasional ongkosnya. Terus anak buahnya jalan aja ke Bogor. Ya berangkat. Terus laporan, bos saya sudah di Bogor. Loh kamu udah jalan? Kan belum saya kasih ongkos. Nggak apa-apa bos, yang penting saya kerjain dulu. Kira-kira direktur itu dia akan melihat ketaatan itu lebih besar yang mana? Yang ke Bogor apa ke Bandung? Tergantung juga Kimo, kalau jalan inisiatif sendiri tanpa adanya itu bisa domelin juga nih. Siapa yang suruh lo ke Bogor duluan gitu ya? Iya, anggap aja direktur yang benar ini. Kalau situ kan direkturnya yang tidak benar itu kan. Jadi secara umumnya aja. Sekarang ada lagi yang ketiga nih, direktur nyuruh nih, ya kan? Tiba-tiba udah nyuruh dikasih ongkos nggak jalan, marah nggak? Iya, ya. Ada lagi yang keempat, nyuruh belum kasih ongkos dan belum jalan. Kamu kok nggak jalan, gitu kan? Kan saya belum kasih jalan. Kan bisa kamu minta. Yang penting kamu gerak dulu. Kapan jalan kami saya transfer. Jadi begitulah sikap-sikap direktur kepada anak-anak buahnya. Sebagaimana Allah melihat kita itu, ketika kita mampu menangkap bahwa biaya-biaya hidup, rezeki-rezeki adalah biaya-biaya operasional, yang ketika berlimpah atau tidak, bukan itu yang dilihat. Yang dilihat oleh Allah adalah ekspresi keberpihakan bahwa kita memang mau ngerjakan meskipun baru satu langkah, itu sudah dipandang oleh Allah. Ya. Jadi tidak terbiasa ongkos dulu baru jalan. Tapi kita nangkap dulu aja. Keluar ucapan atau terdetik dalam hati, ya Allah aku tahu ini ujian darimu. Kisahnya si Anu yang bawa kabur, kisah si Anu, tapi kau memang cinta kepadaku, ini juga dimulai karena kesalahanku, gampang percaya. Minta ampun dan jadikan doa ini adalah doa untuk memperbaiki. Syukur-syukur kau jadikan ya sebagai hidayah untuk aku dalam rangka mengambil hikmah dan mengambil kearifan diriku ya Allah. Nah, judul itu ketika kita naikkan ke langit, Allah akan stop sampai kita bisa melewati yang sudah terjadi. Nanti terbuka jalan, dikasih derajat, pangkat, rezeki. Rezeki kan nikmat tuh. Nikmat ada kembarannya lagi bala. Dikasih lagi ujian gitu. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Apakah seorang ustadz yang memberi nasihat itu, apa dia tuh terlepas? Tidak lagi ujian? Justru semakin kita mendekat kepada Allah, semakin diuji. Karena kata Allah, yang datang kepadaku, aku ini suci. Dan aku hanya mencintai yang suci-suci saja. Innallaha tahirun yuhibbut taharah. Allah suci, hanya mencintai yang suci. Maka semakin mendekat ke Allah, dibersihin oleh Allah. Hal berkaitan dengan urusan dunia. Itu. Dan ada juga orang yang ingin dekat kepada Allah suci, dipendekkan umurnya. Supaya cepat orang itu kembali pulang ke Allah, tidak rusak ya, tergoda atau tercoreng oleh urusan dunia. Tapi ada juga orang yang dicintai oleh Allah, dikasih panjang umur supaya bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang sekitarnya, ikut suci di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang tahu. Allah maha bergerak, terserah dia. Kita nggak usah ngurus orang, makanya disuruh kita kembali kepada kita sendiri. Ya Allah, ujian saya ada, ujian Ustadz Guswar beda. Ya, tapi teguran Allah kepada saya juga ada. Begitu juga teguran kepada Ustadz Guswar ada. Atau mungkin ada sesuatu yang salah, azab. Ya. Ustadz Guswar pasti ada. Pertanyaannya, ngapain ngurusin Ustadz Guswar? Orang kita aja lagi masalah, ya kan? Ya, kalaupun kita bahas begini, yang harus kita kompakan bukan saling ngurus dosa. Yang harus kita kompakan, yuk bareng-bareng yuk. Kita beribadah. Yuk bareng-bareng yuk kita taubat. Yuk bareng-bareng kita syiarkan agama, yuk sama-sama kita ramaikan majlis. Itu doang udah. Bahkan Allah tidak hanya menghargai hasil, Allah menghargai juga proses. Ada seorang pendosa 60 tahun dia berbuat maksiat, kemudian di tahun ke-60 dia ngomong,
Sudah lelah aku berbuat maksiat, capek, letih, lelah. Nyari apa lagi? Udah cukuplah. Hari ini sepertinya aku terakhir untuk mencari kesenangan dunia. Aku mau pergi ke majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang soleh, mandi, pakai baju yang bersih, nggak meski baru. Kemudian dia mulai melangkah menuju masjid. Baru 2 kali melangkah, ya udah ke jalan, tabrak sama mobil, meninggal. Husnul khotimah. Ya. Enak bener ya Pak? Iya, pertanyaannya, apa setiap orang dikasih jalan hidupnya begitu? Minta aja nggak boleh. Ya, Pak Bahar, ya, minta, ya Allah, pengen deh kalau ke majelis supaya ada orang nabrak gitu. Orang kita doanya Pak, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Orang mau selamat gitu. Orang minta mati aja nggak boleh. Bahkan ketika ada orang sekarat begini nggak boleh. Ya Allah, matiin aja kasihan ayah saya ini, nggak boleh. Diajari oleh Nabi doanya dalam hadis itu. Allahumma in kanatil hayatu khairon lahu fahyihi wa in kanatil wafatu khairon lahu fatawaffahu. Ya Allah, kalau sekiranya hidup lebih baik untuk ayahku, maka panjangkan umurnya, sehatkan badannya, angkat penyakitnya. Tapi sekiranya wafat lebih baik untuknya, maka wafatkanlah ia dengan cara yang baik. Begitu. Minta mati aja nggak boleh, doanya begitu. Nah, sekarang boro-boro orang minta mati, bunuh diri. Nah, ketika kita sudah benar saja, anggaplah misalnya seorang Habib Muhammad ini udah ngerti dalil, tetap aja kita membutuhkan saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Jamaah bisa mengingatkan ustadznya, ustadz juga terus mengingatkan jamaahnya dengan cara masing-masing yang berbeda. Jangan sama. Ustadznya negur jamaahnya, Pak tolong nih ini siap. Terus besok ada ustadz salah, Tat nggak boleh dong itu Tat. Wah berantem. Ya ada caranya. Ya. Nah, kita habis ngomong gini, ngebahas ujian yang bertubi-tubi. Siapa yang bisa menjamin setelah membahas ini kemudian besok terlepas dari ujian? Hah? Siapa yang bisa menjamin besok terlepas dari ujian? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Makanya jawaban amin saya kayak ada nyambungnya kemana itu? Siapa yang bisa menjamin besok terlepas dari ujian? Amin. Tidak ada. Oh, amin lagi, ulang lagi. Ulangi pertanyaannya, apa kalimatnya ya? Setelah kita mau bahas tema ini, besok siapa yang bisa menjamin kita ini terlepas dari ujian? Amin. Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau situ mau milih amin silakan. Cuma nggak nyambung sama pertanyaan kita ini. Karena sebab kita tidak ada yang bisa menjamin, maka jangan pernah berharap kepada Allah. Bagaimanapun dosa kita menggunung setinggi gunung, ya melangit setinggi langit, apapun itu, terus saja nangis saja. Makanya saya kadang lagi doa di sini, bukan ngedoain doang, karena emang lagi ngobrol sendiri gitu loh. Ya, latihan ngobrol, coba. Perlu dites satu-satu Pak. Maju Pak, apa misalnya Pak Zul maju, coba cara belajar doa depan Allah. Keluar nggak suara? Padahal sering kan setiap ngaji itu. Maju Pak Zul, doa apa ya? Kata Allah, suruh minta aja bingung, gimana suruh ngasih kan gitu. Minta ya Allah, sebutin kebutuhannya apa. Mudah-mudahan istri taat, aku soleh, anak-anak nurut ya Allah. Yang paling dekat, ya Allah, banyak urusan di luar belum selesai, kasih jalan keluar gitu. Itu bahasa lembutnya. Ya Allah, bebaskan aku, bayarin utang-utangku. Ini mah Allah pasti jawab. Kau yang ngutang, aku yang bayar gitu. Ya, selesaikan kasih jalan keluar ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit ini, pinggang sakit ya Allah. Kau menciptakan langit bumi mampu, apalagi mengangkat penyakit tubuhku tanpa harus beroperasi. Kau mampu ya Allah. Sehat. Begitu cuma. Ya Allah ya Rabbana.
kumpulkan aku dengan orang baik. Alhamdulillah di majlis bisa istiqomah ya Allah. Cuma ini kaki kayaknya kalau ruku berasa sakit. Kalau sujud ya Allah, angkat ya Allah, bismillah ya Allah. Ngobrol, belajar ngomong gitu. Bisa gak Pak? Nah, bisa. Kayaknya harus dicoba emang. Ya. Nah, supaya apa? Supaya Allah tuh ya lebih sayang. Karena Allah tuh paling senang Pak. Ya, sama seperti ketika seorang istri datang, Pak, ini dong Pak, Papa kan baik, Papa kan ini. Senang kita jadi laki. Senang. Kecuali emang lakinya gak suka digituin. Habis RS ya gitu. Tapi secara umum seorang suami senang ketika istrinya tuh pengen manja-manja. Atau seorang anak yang leyeh-leyeh kepada orang tuanya. Papa, mama ini senang, iya nasi ini nak, sama. Allah juga senang kalau kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya itu. Ini solusi pertama menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Meskipun aslinya ujian tuh gak ada bertubi-tubi, ujian ya ujian. Dan harusnya selalu sering. Tadi Pak Bahar bilang, saya nih ujiannya bertubi-tubi, tapi nikmat juga bertubi-tubi. Kalau saya bilang, saya haluskan, ujian boleh bertubi-tubi, tapi nikmat mah berlimpah, gak ada yang bertubi-tubi. Gitu. Mungkin ada analogi yang lain ya dari Pak Bahar ini. Ini kan sebenarnya anomali ya. Anomali itu begini. Biasanya orang kalau diuji susah justru dia mendekat Pak ya. Ya kan begitu diuji susah maka orang itu akan sholat, akan berdoa. Karena berharap Allah itu memudahkan, mengangkat kesulitannya. Nah ternyata Bapak berbeda gitu. Justru ya ketika dikasih kenikmatan maka Bapak semakin dekat. Sholatnya semakin khusyuk, bahkan bisa menangis. Saya pikir ini perlu dipertahankan Pak. Ya kenapa? Karena kata Allah nih kepada orang yang melakukan dosa dia dekat. Oh ternyata gitu ya. Cara lu dekat mau berdoa, cara lu mau dekat dengan gua, cara lu mau kemudian mencintai gua harus ada ujian yang gak enak dulu ya. Makanya Allah akan kasih terus ujian gak enak. Supaya apa? Supaya dia menjerit. Supaya dia mendekati Allah. Nah kalau Pak Bahar lain nih. Dengan banyaknya rezeki justru semakin dekat. Semakin sedih, semakin dalam doanya. Wah kata Allah, ya udahlah kalau gitu dia gak pantas dapat ujian yang susah. Lebih bagus dikasih ujian yang yang enak aja. Karena dengan ujian yang enak justru beliau semakin dekat denganku. Tolong ini dipertahankan Pak. Iya. Ya kemarin kan sudah dibahas ya bahwa hidup di ujian, kita ibadah tuh juga bukan untuk nyari duit, karena duit rezeki sudah dijamin oleh Allah. Hidup ujian. Nah hidup tuh kan kadang di atas di bawah, senang susah, lapang sempit. Nggak ada urusannya sama sholat, sholat aja gitu kan. Ya kalau orang tuh kayak itu terus bayang makanya duitnya banyak, nggak ada urusan. Sholat itu dalam rangka mengawal hidup yang ujian. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji dengan kesulitan. Berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diberikan kelapangan. Kita bisa jadi akan dikasih kelapangan ya di saat kita sudah istiqomah ibadah. Setelah kita memang siap mentalnya. Dan sudah datang waktu rezekinya. Bukan karena sebab sholatnya baik atau segala macam. Ini supaya kita itu ya tidak mengandalkan sholat yang ada, tapi tetap melaksanakan sholat. Kalaupun kita sebelum doa itu sholat, memantaskan diri, karena itu kan haknya Allah gitu loh. Nah, cuma ada satu bocoran yang sering kita kerjakan. Lihat bacaan yang kita sering baca nih Pak. Ternyata dari semua doa-doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah ketika kita memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah langsung terbongkar murkanya berganti dengan kasih sayang. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan saat itu tanpa berani nengok ke langit selama 40 tahun disebutkan sambil membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah belum ampuni, Allah belum terima tobat itu. Tapi ketika Nabi Adam menyebut bijahi tohar rasul, bijahi tohan nabi, bijahi Muhammadin, ya Allah ampuni dan berterimalah tobatku. Kalau kau tidak menerima kasih kesalahanku, tidak mengampuni
kezoliman dan aniayaku niscaya aku akan merugi nanti akhirat. Dengan kemuliaan kekasih Muhammad maka rontok marah Allah berganti dengan kasih sayang. Hai Adam, kenapa kau sampai menyebut namanya? Aku melihat namamu bersanding dengan namanya dan tidak ada nama yang sampai sebegitu kecuali nama itu pasti dicintai oleh engkau. Maka ketika bijahi Tuhan Nabi dengan sholawat, Allah hilangkan murkanya berganti kasih sayang. Maka yang kita baca kalau malam itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayatnya Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidda wal kufar ruhama, itu tentang apa? Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Ternyata kalau mau cepat Allah mengampuni dosa-dosa kita, banyak-banyak memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya saya kira waktunya sudah hampir jam 10. Ini ada Ustaz Bucep. Ya, Ustaz Bucep. Assalamualaikum, masih nyimak nggak beliau? Ya, silakan Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Boy, sedikit apa mauizahnya gitu pada malam hari ini tentang ujian yang bertubi-tubi. Oh, aduh, apa Mas Agus aja yang lagi bertubi-tubi itu? Jadi nggak bisa jawab ya karena nggak dialamin gitu ya. Ya, cuman takutnya aja gini aja. Pernah dengar sih kamakolanya apabila seorang duda nggak nikah lagi terus mati, itu nggak diterima jadi umat Rasul. Waduh, gawat juga itu ya. Coba sekarang ya yang merasa ya saling berpikir gitu, merenung. Di sini banyak Boy, banyak duda di sini. Eh, Kalau dari semuanya aja kita melihat bahwa yang pertama ad-dunya mataul gurur, ya, atau ad-dunya la'ibun, gitu ya. Jadi emang kalau kita melihat bahwa ya kita masih di dunia, kalau udah di dunia ya kita lagi bermain-main dan kita lagi dalam keadaan ad-dunya mataul gurur. Maka ketika Allah memberikan dalam surat Al-Infitor ayat 7 kalau nggak salah, surat Al-Infitor yang Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Adalak. Ya, ya. Jadi ketika Allah apa membuat manusia itu adalah dalam keadaan sesempurna mungkin dan dalam keadaan keseimbangan. Jadi ya seimbang. Jadi kita merasakan ketika di dunia itu merasa bahwa ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi ada yang kurang juga, ada yang lebih gitu kan. Tetapi tetap Allah menjadikan bahwa kita hidup itu adalah keseimbangan. Di dalam keseimbangan itu bagaimana ketika kita melihat diri kita itu. Kalau yang tadi ada bapak yang ketika lagi senang, dia merasa bersyukur. Kalau tidak, kalau tidak senang agak kekurangan, ya keseimbangannya yang harus kita lihat. Dalam artian dalam keseimbangan kehidupan, ya cobaan itu berbeda-beda. Termasuklah kemarin 2 tahun ya, saya disubsidi terus sama Abi Mohai gitu kan. Waduh, Walaupun datang ke rumah cuma makan sambal doang. Dalam artian adalah Allah ketika memberikan sesuatu itu, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang, ya tetap aja kita bersyukur. Senang kita juga bersyukur. Ketika kita lagi kesusahan ya kita juga harus bersyukur. Ya itulah mungkin kalimatnya bahwa kita masih laibun lah. Lagi lupa main-main. Makanya Mas Agus jangan terlalu banyak main-main. Jadi dimainin sama orang lain gitu. itu bahasa. Emang situ enggak. Udah Boy. Tahu aja. Alhamdulillah ya. itu aja dah. Bismillah. Penting diingatnya surat Al-Infitor ayat 7 kayak gitu aja. Surat Al-Infitor ayat 7. Oh, apa sih? Oh, kita termenung lah kita. Bagaimana dalam tubuh kita juga keseimbangan. Kalau dalam Cina itu ada yang dan yin ya. Oh. Yin dan yang. Nah, gitu aja dah. Oke. Yang yin aja. Kita selalu panas melihat orang. Ketika kita melihat tetangga beli Pajero, kita beli Panadol.
Ketika ketika tetangga naik Pajero, lah kita naik ambulan. Gitu aja udah. Alhamdulillah telah menyimak lah, yang penting saya taklim. Kebetulan juga ini ada jamaah tadi 2-3 orang di sini juga lagi mendengarkan, subhanallah salah satunya. Nah, ini yang sering ngaji sama Buya di sini. Biasanya Alhamdulillah. yasinan di sini, cuman kata saya udah kita ini dulu lah, gitu kan. Kebetulan mulai besok kita setar untuk Isra Mi'raj, doain aja. Jadi Pak, meskipun Ustadz Bucep jauh, jadi di sini guru kita ada 3 nih, gitu loh. Jadi kapan-kapan nanti kalau Ustadz Bucep ada pengajian kita datang. Ini bermotor semua ini boy. Ya. Oh amin. Ya, semua loh. Nanti Ustadz Bucep sekali nongol di sini lah. Ya. Oke ya, Insya Allah. terima kasih boy. Ya mangga. Ingat aja itu kuasa saya bilangnya Mamas, Usmas, Ustadz Mamas, Al-Intitor ayat 7 gitu aja ya. Aduh, Masya Allah. Baik, saya kira ada yang mau ditambahin lagi, Kimo. Kalau enggak kita akan tutup karena sudah jam 10 lewat 2. Sudah nggak bisa ngomong ya, karena bahkan ketika seseorang mendekat kepada Allah tuh yang dirasa semakin kita banyak hal-hal yang terasa berat gitu. Ya kan? Ya. Jadi karena semakin dekat ke Allah semakin kerasa berat. Dan kalau orang nggak ngerti ilmunya dia ngomong, kok saya makin rajin ibadah kayak tambah susah ya gitu kan. Nah kalau kita sudah nggak boleh main situ, karena kita udah tahu, apalagi baru sudah diberarti awas, jelang sekian hari nanti bakal ada ujian nih makin hebat nih, macam-macam ujiannya ada aja. Ya, karena mau ditanya sama Allah, mau berhenti di situ atau mau lanjut. Kalau berhenti di situ nggak balik yang kemarin, tapi kalau lanjut dengan pahit-pahit, payah-payah, terseok-seok, nanti akan gue ganti dengan sesuatu yang lebih hebat gitu. Itu mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan lahir batin dan fisik jiwa, imannya juga diberikan kekokohan niat, juga diberikan semua apa yang dimintakan kepada Allah. Allah ijabah doa-doa kita. Wa'afan ya karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'budullah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allah manfa'na bima'allamtana warzuqna ma yanfa'una Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taja'alu su'ba wal hasna idha syita sahla Allahumma ya muhawilal ahwal hawil ahwalana ila hasanil hal bihawlika wa quwatika ya aziz ya muta'ali ya rabbal alamin ya Allah ya Rabbana. Sesungguhnya tanpa mengambil tema ini pun kami sudah banyak mengetahui, menjalani apa yang kau sudah berikan kepada kami. Kalaupun kami bahas ya Allah, pengingat buat kami bahwa sesungguhnya tidaklah kecuali kau hanya menampakkan kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu, bahwa hanya Engkaulah yang satu-satunya berkuasa dan maha berkehendak. Oleh karena itu ya Allah, bagaimanapun takdir darimu untuk kami ya Allah, maka buatlah kami terus semakin dicintai oleh-Mu ya Allah. Kesempitan kelapangan yang terpenting adalah ridho atas semua ketentuan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi diri kami ya Allah, jangan Kau tinggalkan. Bagaimanapun kami terseok-seok payah-payah, selama masih ada Engkau kuat kami menjalani kehidupan ini. Apatah lagi Kau sesekali bukakan kami kelapangan hidup ya Allah, dibimbing dengan hidayah, taufik dan irsyad-Mu. Sayangi keluarga kami ya Allah, sayangi anak-anak kami ya Allah, sayangi semua yang mencintai, dicintai kami ya Allah. Ya Allah, kalaupun Kau berikan ujian buat kami karena sayang dan cinta-Mu kepada kami, bukan karena murka dan marah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sehatkan badan kami, angkat penyakitnya. Kau mudah menciptakan apapun ya Allah, apalagi mengangkat bala penyakit dari tubuh kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kumpulkan kami di dunia dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, isma' doana ya Allah. Kami saling mendoakan ya Allah, kami saling mensupport ya Allah, agar diantara kami yang belum soleh kami tarik sama-sama supaya menjadi orang-orang yang soleh. Diantara kami yang sudah merasa sudah lebih baik lagi ya Allah, tidak berlaku sombong dan aniaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alamin. Baik, demikian tadi kajian kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, kesehatan untuk bisa mengikuti kembali kajian pada pekan depan, dan semoga ini menjadi amalan yang terbaik untuk hari ini bagi kita semua.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh